Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah ma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persoalan al-wujuh wan nadhair dalam Al-Quran. Nah, langsung saja. Kalau kita melihat dari segi pengertian, maka kita akan mendapati kata wujuh itu merupakan lafaz atau bentuk jamak dari mufradnya yaitu wajhun yang berarti wajah, macam atau jenis. Sedangkan nazair juga bentuk jamak dari kata nazrun yang berarti kesamaan atau sepadan. Nah, dari rangkaian aspek bahasa tersebut kita dapat menggarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan wujuh ialah lafaz yang mempunyai arti atau makna banyak yang digunakan dalam berbagai bentuk jumlah kalimat yang berbeda-beda. Jadi lafalnya ini punya banyak arti ya dalam berbagai kalimat yang berbeda-beda. Nah, kemudian nazair yaitu lafaz yang bersepakat mempunyai arti sama. Jadi maknanya sama walaupun bentuk jumlah kalimat ya atau kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran itu berbeda-beda, tetapi pada intinya mempunyai arti yang sama. Nah, jadi kebalikannya dari wujuh tadi. Kemudian berbicara persoalan wujud dan nazair dalam Al-Quran, ini ada beberapa sumber yang bisa kita sebenarnya lacak ya referensinya. Misalnya dalam kitab Al-Itqan ya karangan Imam As-Suyuti, bahwa terdapat 10 kata yang mempunyai arti banyak makna. Kata yang mempunyai banyak makna. Nah, jadi misalnya kata huda ya mempunyai 17 makna. Kemudian ada kata as-su'u ya yang mempunyai 11 arti. Ya, as-shalah, kemudian ada rahmah, fitnah, ruqadah, zikru, ad-du'a sampai al-ihsan. Ya, sampai kata al-ihsan ini 3 makna. Selanjutnya juga disampaikan kata-kata yang mempunyai makna seragam dengan satu pengecualian. Ya, misalnya kata asaf ya yang berarti kesedihan. Nah, ini juga dalam satu ayat tetapi punya makna yang beragam. Misalnya dijadikan sebagai makna marah. Nah, itu antara lain. Kemudian jika berbicara tadi persoalan karya-karya ulama dalam bidang ilmu al-wujuh wan nazair dalam Al-Quran, kita bisa merujuk kepada kitab al-wujuh wan nazair fil Qur'anil Azim karya Muqatil bin Sulaiman yang wafat tahun 150 Hijriah. Ada juga karangan Harum bin Musa, karangan Yahya bin Salam, kemudian Hakim At-Tirmizi. Nah, ini abad ke-3 ya. Kemudian ada karangan Al-Hairi, yaitu khusus untuk wujuhul Quran saja. Ya, sebenarnya masih banyak lagi, misalnya seperti Nuzahatul A'yan, ya karya Ibnu Jauzi. Ada juga Kasfus Sarair fi makna wujuh wa asba wan nadhair, ya karya Imad Al-Masri. Ada juga al-wujuh wan nadhair fil Quran dirasah muwazanah. Ya, ini sebuah disertasi ya. Karya tulis S3 ya yang dikarang oleh Dr. Sulaiman bin Soleh Al-Qarawi yang dicetak tahun 1410. Nah, ini sudah mulai ya. Sudah mulai masuk dalam era kontemporer. Kemudian ada Al-Wujuh wan Nadhair fil Qur'anil Azim. Ini sebuah tesis dari Salwa Muhammad Al-Awwal dari Universitas Ainus Syams ya, dicetak tahun 98 Masehi. Kemudian ada juga Al-Wujuh wan Nadhair fil Qur'an dirasa At-Tasiliyah karangan Dr. Ahmad Muhammad Badri, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kita lihat eksistensi wujud dan nazair. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa
al-wujuh wan nazair ini sebagai fenomena kebahasaan. Nah, jadi wujuh sebagai kata atau ujaran merupakan unsur terkecil bahasa yang telah memiliki makna dan memiliki banyak pengertian, sehingga ini dapat digunakan di berbagai tempat dalam Al-Quran dengan pengertian yang tentunya juga beragam. Sebenarnya wujuh itu pada dasarnya memiliki sebuah makna yang tetap, yang melekat pada dirinya. Namun ketika kata tersebut memasuki sebuah kalimat untuk menunjukkan konteks tertentu dari suatu teks, kata tersebut mengalami perkembangan makna yang berdasarkan konteksnya. Nah, kemudian makna yang tetap melekat padanya yang selalu terbawa dimanapun kata itu diletakkan disebutlah dengan makna dasar suatu kata. Jadi tetap kita kaji dari segi makna dasarnya. Kemudian yang kedua, wujud dan nazair ini sebagai fenomena kewahyuan. Kita tahu bahwa Al-Quran ini sebagai jalan hidup yang mengandung kalamullah, sebagai gagasan-gagasan Islam yang bersifat transendental dan universal. Artinya sholih li kulli zaman wa makan. Selalu mengiringi perkembangan zaman dimanapun dia berada. Nah, untuk dapat berfungsi sebagai petunjuk Al-Quran maka harus dipahami oleh pembacanya. Nah, untuk memahami makna yang ada di balik kalam Allah tersebut maka dapat dilakukan dengan berbagai macam upaya. Jadi meski pada dasarnya tidak ada seorang pun yang berhak mengatakan bahwa apa yang dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah merupakan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Allah. Namun terdapat standar tentu kita berbicara ada standarnya untuk memperoleh kesepakatan makna dari bahasa kitab suci tersebut. Misalnya kondisi objektif teks atau firman ini tertulis dalam bahasanya itu sendiri. Nah, kemudian contoh-contoh al-wujuh wan nazair dalam Al-Quran. Misalnya kita ambil kata as-sabat tetap. Nah, kalau kita berbicara kata hudan, ini kata hudan sendiri mempunyai 18 ragam makna dalam Al-Quran. Ada as-sabat, ada al-bayan, ad-din, al-iman, ad-da'i, ar-rasul, al-ma'rifah, dan seterusnya. Nah, misalnya kita ambil as-sabat tetap. Nah, ketika kita melihat di surah Al-Fatihah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim." Nah, di sini dinamakan tetapnya as-sabat. Teguhkanlah kami pada jalan yang lurus atau tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, itu kan bermakna tetap, tidak berbelok-belok. Nah, kemudian kata hudan berikutnya bermakna bayan atau petunjuk. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang berada dalam penjelasan Tuhan dan mereka pula akan berhasil. Ini kan bayan, artinya petunjuk. Kemudian kata hudan juga diartikan sebagai agama. Misalnya qul inna hudallah ayyu'ta ahadum mislama utitum dan seterusnya. Jadi agama yang benar jadi diartikan qul inna huda. Qul katakanlah innal hudallah. Agama yang benar adalah agama Allah. Jadi tidak diartikan sebagai petunjuk yang benar adalah petunjuk Allah. Tapi yang dimaksud di sini tafsirannya adalah agama yang benar. Nah, kadang juga kata hudan ini diartikan dengan kata al-iman. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambah keimanan. Nah, jadi di sini tidak diartikan petunjuk, tapi diartikan keimanan. Nah, jadi dan Allah akan menambah huda, bukan petunjuk, tapi menambah keimanan kepada mereka. Jadi ini salah satu makna dari hudan. Nah, masih banyak lagi kalau makna berbicara makna-makna hudan yang 18 itu. Nah, kita lihat urgensi al-wujuh wan nazair dalam Al-Quran. Kalau berbicara urgensi, tentu kita akan mendapatkan sebuah informasi yang menarik di mana hal tersebut menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa atau linguistik dan juga menunjukkan begitu kayanya bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi sangat luar biasa ketika meneliti urgensi wujuh dan nazair ini, maka kita akan diberikan ketakjuban
dari aspek bahasa Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua sebagai kaedah dalam penafsiran, tentu kata wujuhan nazair ini berguna untuk mempermudah dalam menafsirkan Al-Quran. Sebab seperti yang kita ketahui bersama, padanan kata bahasa Arab ketika mau diartikan ke bahasa Indonesia, ya tentu kita agak kesulitan untuk mencarinya. Kemudian konsekuensi dari pengetahuan terhadap wujuhan nazair itu mendapatkan pemahaman yang benar sesuai kondisi objek teks atau firman tertulis dalam bahasa itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, kaidah kebahasaan tidak bisa dilepaskan dalam menafsirkan Al-Quran. Karena ini merupakan salah satu bukti konkret yang tidak bisa dielakkan. Kemudian yang kelima, dalam menafsirkan Al-Quran, selain memperhatikan teksnya, juga memperhatikan konteksnya. Karena tidak semua lafaz yang ada dalam ayat Al-Quran itu menghendaki makna dasar atau sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri, yang selalu terbawa dimanapun kata itu diletakkan. Nah, karena terkadang yang dikehendaki adalah makna relasionalnya atau sesuatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata itu pada posisi khusus, ya dalam bidang khusus. Artinya memang kita harus melihat konteksnya, ya tekstualitasnya ayat tersebut. Sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.